Setiap kali kantin buka untuk makan malam, tahanan ini sengaja minum 20 liter air keran. Kemudian ia mengambil bubur dan mulai melahapnya. Ketika ia menyadari bahwa krisisnya telah mencapai batasnya, ia akan berolahraga. Lalu memanfaatkan ketua sipir penjara itu dan langsung muntah agar tidak merusak suasana hati sipir. Anak buahnya segera menyeret tahanan itu ke ruang perawatan. Tanpa diduga, pria itu mengeluh sakit perut yang tak tertahankan. Perawat itu tak curiga apapun saat mendengar hal ini. Ia menugaskan petugas kebersihan untuk menemaninya. Tanpa ia sadari, hal itu jatuh ke dalam perangkap. Petugas pembersih internal menggerakkan segenap tenaganya untuk menekan pintu sehingga memberikan kesempatan bagi pria itu untuk mencongkel sodetan toilet. Setelah kedua pria itu masuk ke dalam pipa dinding, mereka mengembalikan kotak besi yang telah dilepas ke keadaan semula. Kemudian mereka segera menyelinap ke ruang utilitas penjara, mengambil kayu yang telah dimodifikasi terlebih dahulu, memasangkannya dengan kuat di bagian bawah kendaraan pengawal dan kemudian masuk ke dalam kayu itu. Namun saat mereka mengira telah melarikan diri, kendaraan pengawal tiba-tiba dihentikan oleh penjaga penjara dan pemeriksaan rutin menyeluruh pun dilakukan. Untungnya mereka berhasil melarikan diri dari penjara, namun ini baru awal dari rencana mereka untuk hari ini. Pada saat ini para kaki tangan penjara melihat bahwa saatnya telah tiba dan segera menghasut kelompok tahanan untuk melakukan kerusuhan. Mereka tidak hanya mengikat semua penjaga penjara dengan kejam, mereka juga terlibat dalam negosiasi yang tidak masuk akal dengan kepala penjara, sehingga memberi waktu bagi rekan satu timnya di luar penjara untuk mencuri berangkas. Pria itu dan kedua rekannya mengambil tindakan cepat. Mereka meletakkan kontrol gesek kartu lintas balap, menyebabkan petugas keliru percaya bahwa ini adalah kegagalan peralatan. Ketika semua pemain memasang taruhan menggunakan uang sungguhan, kas dapat terisi dengan jumlah uang yang besar dalam waktu singkat. Kemudian mereka bertiga langsung menyamar sebagai pekerja pemeliharaan dan menyelinap ke ruang bawah tanah arena pacuan kuda. Selama mereka menerobos dinding yang menghubungkan ke berangkas, mereka bisa menggunakan pipa untuk mengambil uang di berangkas. Pria itu mengeluarkan beberapa alat yang telah disiapkan sebelumnya serta beberapa kantong garam, dan pemain pelangi mencampurkan secara menyeluruh dan dengan cepat menuangkan ke dalam kantong plastik tertutup. Lalu menggunakan kandungan gula untuk membuat ketiganya menghasilkan reaksi oksidasi yang hebat. Begitu panas dan energi padat bergesekan satu sama lain. Gas dapat langsung memicu ledakan. Ia segera memasukkan bom ke dalam pipa lalu melarikan diri. Rekan satu timnya begitu ketakutan hingga mereka berdiri di sana dalam keadaan linglung. Namun yang membuat pria itu bingung adalah ketika rekan satu timnya bereaksi tidak terdengar suara bom di dalam pipa. Tanpa diduga, saat ia hendak maju untuk memeriksa bom itu, tiba-tiba meluncur keluar dari pipa ke arah berlawanan. Mereka bertiga begitu kebingungan. Baru setelah pria itu memberanikan diri untuk membuka tutup wadah tersebut, ia menemukan bahwa masalahnya disebabkan oleh kantung plastik yang dibungkus terlalu ketat. Setelah mengikat ulang bom tersebut, ia memasukkan ke dalam pipa lagi. Benar saja, pipa itu langsung meledak dengan ledakan keras. Saluran mesin kasir langsung tertutup asap tebal. Petugas merasa situasinya tidak baik dan segera melaporkan situasi yang tidak normal tersebut. Tapi saat petugas keamanan menggeledah ruang bawah tanah, beberapa tahanan menggunakan penyedot debu berkekuatan tinggi untuk segera memindahkan semua uang ke dalam berangkas. Tak disangka hanya dalam sekejap uang itu menyebar, lalu beberapa orang cepat mengemasi barang-barang itu menggunakan kantung sampah sebagai penutup dan mengendarai truk pengangkut. Tanpa diduga mereka berpapasan dengan petugas keamanan, namun petugas tidak menaruh curiga terhadap mereka. Akhirnya mereka berhasil membawa kabur semua uang itu tanpa masalah. Kedua orang itu pun ingin kembali ke penjara. Pada saat yang sama, rekan satu tim mereka di penjara melihat bahwa waktu yang dijadwalkan telah tiba. Jadi mereka buru-buru mengambil isi pensil dari penjaga penjara dan memicu alarm asap di atap. Tindakan ini benar-benar membingungkan sipir yang hanya bisa memanggil petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Tanpa mereka sadari, pria itu dan rekannya melompat ke dalam mobil pemadam kebakaran dan berhasil masuk ke dalam penjara. Setelah kekacauan mereda, dokter datang ke bangsal untuk memeriksa terlebih dahulu dan melihat pria itu terbaring di tempat tidur dalam keadaan linglung. Sedangkan setelah menerima pemberitahuan tersebut, polisi akhirnya bergegas ke berangkas bawah tanah dan memeriksa, tapi berangkas tersebut sudah kosong dan tak ada petunjuk yang tertinggal di tempat kejadian. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, pria itu dan kaki tangannya di penjara dibebaskan satu persatu. Ia bergegas ke kebun belakangnya dan menggali semua uang kertas yang sebelumnya terkubur. Uang itu akan dibagikan kepada narapidana sesuai dengan kerja keras mereka dalam melakukan kejahatan. Saksikan film menarik lainnya hanya di Kangen Film.